Kalau kita bersandar pada diri sendiri, kira-kira kuat nggak? Ibu-ibu punya masalah, ibu-ibu mengandalkan diri sendiri, kuat nggak? Ternyata toh selama ini ibu-ibu masih bertahan dan melanjutkan kehidupan, padahal kemarin ujiannya dahsyat. Contoh nih, ini di masjid. Kan ada tuh yang parkir mobil, motor ya kan. Tiba-tiba kehilangan motor. Ada motor hilang. Sebagian ibu-ibu ada yang sedih, ada yang tidak sedih. Kenapa ibu-ibu tidak sedih? Ya itu kan bukan punya saya. Kenapa ibu-ibu nangis-nangis, aduh kehilangan motor? Karena itu punya saya. Betul Bu? Sama seperti kita. Kalau dalam kehidupan kita sedih terpuruk berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa? Kenapa kita mengalami kesedihan begitu dahsyat, bahkan sampai marah-marah kepada Allah? Karena kita merasa itu punya kita. Betul nggak? Tapi kalau orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah, dia tahu itu bukan punya saya. Allah minjemin aja kok. Tukang parkir kalau motor sama mobilnya diambil marah-marah nggak? Kenapa nggak marah-marah? Kan saya dipinjemin aja, dititipin, betul Bu? Bukan milik saya. Kenapa ada orang marah-marah betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena merasa hal itu suaminya, anaknya, keluarganya, hartanya, jabatannya miliknya sendiri. Jadi dia marah dan tidak terima. Makanya ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kalimat yang mengatakan bahwa ya Allah, sesungguhnya kami milik Allah. Semuanya milik Allah. Suka-suka Engkau wahai Allah. Orang-orang Palestina sana suka-suka Engkau ya Allah. Anakku ini milikmu. Harta-harta ini milikmu. Kenapa aku marah-marah? Tidak pantas orang yang dititipi marah-marah kepada sang pemilik. Betul nggak Ibu sekalian? Jadi dari hal ini kita bisa belajar dari orang-orang Palestina tentang kesabaran, kekuatan, tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar pada diri sendiri, kira-kira kuat nggak? Ibu-ibu punya masalah, ibu-ibu mengandalkan diri sendiri, kuat nggak? Ternyata toh selama ini ibu-ibu masih bertahan dan melanjutkan kehidupan, padahal kemarin ujiannya dahsyat. Kenapa ibu-ibu bisa bertahan? Karena ibu-ibu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ada yang maha kuat yang menopangmu sehingga engkau baik-baik saja. Maka ada kalimat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak takut. Orang-orang beriman tidak sedih terus-menerus karena dia tahu dia tidak sendiri. Kenapa ibu-ibu sedih berlarut-larut? Karena ibu-ibu merasa ibu-ibu sendiri. Gak ada yang lihat, gak ada yang tolong. Allah lihat, Allah tahu apa yang kau alami. Tapi jangan banyak ngeluh. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 83 sampai 85. Ibu lihat surah tersebut. Nabi Ayub alaihissalam dikasih sehat tadinya, dikasih anak-anak yang banyak, dikasih tetangga-tetangga atau kaum yang mencintainya. Namun apakah kehidupan selalu di atas teman-teman semua? Tidak. Kehidupan seperti roda berputar. Hari ini engkau bahagia, besok engkau nangis, pasti. Hari ini engkau menangis, besok engkau tertawa. Tidak ada tangisan abadi, itu tidak ada. Tidak ada tertawa bahagia abadi, tidak ada. Makanya seorang mukmin itu senantiasa berada di tengah-tengah. Kalau lagi bahagia jangan terlalu euforia. Kalau lagi sedih jangan terlalu terpuruk karena rodanya muter. Bentar lagi kalau ibu-ibu sekarang dalam keadaan bahagia, waspada. Karena sebentar lagi ujian Allah datang yang membuat engkau menangis. Kalau hari ini ibu dalam keadaan sedih, waspada dan berbahagialah, sebentar lagi akan tertawa kembali. Nabi Ayub alaihissalam puluhan tahun bahagia. Tiba-tiba dalam sekejap mata Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan sakit badannya, sakit kulit, menggerogoti kulit-kulitnya, tulang belulangnya, tulang-tulangnya. Nabi Ayub alaihissalam anaknya semuanya meninggal karena sebuah musibah. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan semua harta, hewan ternak mati, kemudian tanaman-tanaman mati. Lalu kata istrinya, minta sama Allah balikin semuanya. Kata Nabi Ayub alaihissalam, berdoa, tapi aku malu kalau mengeluh kepada Allah. Puluhan tahun kemarin bahagia. Kenapa ketika dikasih ujian baru setahun 2 tahun mengeluh dan marah-marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya enggak. Kadang-kadang kalau kita dikasih ujian sama Allah, kita lupa puluhan tahun kemarin udah bahagia
terima takdir bahagia, kenapa nggak terima takdir sedih? Kenapa? Baru dikasih ujian 1 tahun 2 tahun kita lantas merasa bahwa kehidupan kita sangat buruk. Padahal puluhan tahun kemarin semuanya sudah bahagia. Kalau dihitung-hitung lebih banyak bahagianya hidup kita dibanding dengan sedihnya. Kalau kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Betul Ibu? Sekarang setelah kita belajar dari kekuatan orang-orang Palestina tentang kesabarannya, tawakalnya, husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua keadaan. Dari mana sumber kekuatan itu? Dari mana mereka punya mental-mental seperti itu? Maka jawabannya adalah dari interaksi mereka kepada Al-Quran. Al-Quran adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu-ibu kalau punya kekasih, zaman-zaman muda dulu misalnya, dapat surat cinta dari kekasihnya. Ibu-ibu lihat, aduh bahagia banget, dibaca berulang-ulang, betul nggak? Kalau jatuh cinta tuh pengennya apa sih? Pengennya ketemu terus, dengerin suaranya, baca suratnya, begitu kan? Begitu kalau kita mengatakan kalau kita cinta kepada Allah, selalu kita baca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingin dengar Allah bicara. Di mana bicara Allah itu? Di mana kalam Allah itu? Adalah Al-Qur'an. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, mustahil dia nggak baca Quran. Karena dari Quran lah menjadi sumber kekuatan dirinya untuk terus melanjutkan kehidupan. Jadi jangan mati sebelum waktunya. Jangan mati sebelum waktunya artinya apa? Udah nyerah. Dengan ujian-ujian yang kita hadapi, kemudian kita nyerah. Itu orang-orang Palestina nggak nyerah. Padahal semuanya habis, seluruh keluarganya habis, rumahnya nggak ada, nyerah nggak? Enggak. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Wabashshirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Mana sabarmu? Katanya orang-orang beriman, orang-orang yang sabar. Bagaimana bisa Allah tahu engkau sabar? Allah uji engkau. Memang tempat dunia ini tempatnya ujian. Nanti di hari akhir baru malaikat-malaikat menyambut. Salamun alaikum bima sabartum. Mana orang-orang yang sabar? Silakan masuk surga. Selamat buat orang-orang yang sabar. Malaikat menyambut orang-orang yang sabar dengan panggilan khusus. Saking tidak mudahnya jadi orang-orang yang sabar, nggak mudah. Gampang bagi kita, sabar ya gampang. Kadang-kadang kita bilang kamu nggak ngalamin sih, jadi kamu nggak tahu betapa pedih ujian saya, gitu kan? Tapi Quran menyebut berpuluh-puluh kali tentang sabar. Nggak mudah jadi orang sabar, makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Dari mana kita bisa dapat sumber kekuatan? Bagaimana kita bisa sabar seperti orang-orang Palestina sana? Sumbernya semua dari Al-Quran. Hari ini udah baca Quran belum, ibu-ibu sekalian? Lebih banyak lihat handphone atau lebih banyak baca Quran? Satu hari meluangkan waktu berapa jam buat Quran? Saya ingin, semoga Allah bantu saya juga. Saya ingin semua dari kita di masjid ini pulang-pulang dengar ceramah harus ada manfaatnya dan harus dilakukan. Apa itu? Setidaknya dalam satu hari minimal khusus fokus khusyuk 1 jam bersama Quran. Mulai hari ini. Kalau yang belum mulai, bisa nggak? 1 jam aja sama Quran dari 24 jam itu fokus ya. 1 jam itu fokus, nggak lihat handphone, nggak ngapa-ngapain, fokus baca, ngafal, murojaah, baca, hafal, murojaah. Bisa nggak? Kok ada orang yang hidupnya santai-santai tanpa Quran? Tiap hari dengarnya musik, terus ganti musiknya dengan Quran, bisa nggak? Kalau nggak ada nambah ayat di hari itu, harusnya dia gelisah. Saya mau cerita sebelum kita lihat video, karena orang-orang Gaza, orang-orang Palestina kekuatannya pada Quran. Ibu, saya tinggal sudah 4 bulan di Mesir. Saat ini saya lagi kuliah di Mesir. Anak-anak semuanya pindah di Mesir. Ibu-ibu tahu anak saya yang pertama namanya Maryam. Saya cukup kaget juga dengan budaya belajar di Mesir. Yang saya mau cerita pada ibu-ibu sekalian, jangan terlalu santai dalam menjalani hidup ini dengan banyak nonton. Anak-anak kita biarkan banyak main, kita banyak gosip, dan pertemuan-pertemuan yang gak ada manfaatnya. Kenapa? Setiap hari, kalau saya lihat orang-orang di Mesir itu berlomba-lomba untuk ngafal Quran, nambah hafalan. Kalau nggak sehari aja nggak ngulang, itu lupa nanti hafalannya. Maryam, anak saya umurnya 10 tahun. Ini saya mau cerita, saya juga ingin kita punya budaya ngaji yang kuat.
Di sekolahnya Maryam itu ditargetkan satu hari harus hafal satu lembar Quran. Anak umur 10 tahun. Satu lembar Quran itu artinya 2 halaman Quran. Kalau ibu-ibu ngafalin Quran satu ayat berapa hari? Bukan berapa jam lagi nih, berapa hari, Bu? Ibu udah hafal apa? Jus apa? Jus mangga, jus stroberi, mungkin ya. Jus jeruk gitu. Ibu, kalau anak kecil bagai menulis di atas batu. Ingat, kalau orang-orang tua, ibu tua atau muda nih? Bagai menulis di atas air. Kok nggak kelihatan jejaknya ya? Udah ngapal lupa lagi. Ngapal lupa lagi. Makin tua makin susah ngapalnya, betul nggak? Tapi nggak ada kata terlambat. Jadi tiap hari Maryam itu mengkhususkan waktu 1,5 jam untuk Quran di rumah. Jadi jadwalnya udah pasti dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore itu Quran, nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh terima tamu, nggak boleh handphone, nggak boleh apa, khusus. Semua anak-anak begitu. Saya ingin ibu-ibu yang belum, saya yakin sebagian besar sudah punya kebiasaan itu, tapi yang belum punya kebiasaan itu harus ada waktu bersama Quran dan harus punya guru Quran. Quran itu harus ada guru atau harus ada partner buat benerin bacaan kita, buat ingetin hafalan kita, buat kita termotivasi. Maka harus ada kelompok-kelompok Quran, teman-teman ngaji harus ada dan harus istiqamah dengan itu. Kenapa dengan Quran? Karena Quran adalah sumber kekuatan kita bisa melanjutkan hidup. Karena ujian hidup itu dahsyat luar biasa. Tapi saya katakan ujian orang beda-beda. Semua orang ujiannya beda-beda. Tapi beliau katakan insya Allah kuat untuk umat ini ya, kita harus kuat untuk melakukan hal-hal kebaikan, kita harus kuat. Saya tahu di mana sumber kekuatan beliau. Sumber kekuatannya ada di Quran.